udah lama banget gue gak bikin video wawancara lagi. Pertama-tama mari kita mulai dari data diri, nama, umur, asal, kuliah di mana, jurusan apa, dan semacamnya. Silakan. Nama saya Khairul Fahmi, bisa dipanggil Fahmi, asal dari Jepara, terus kuliah di ISI Solo, jurusan seni murni, fokusnya di patung. Sebelum kuliah ya, lo itu sekolah di mana? Aku dulu sekolah di SMK 2 Jepara, jurusannya animasi dulu. Oh, animasi bang? Ya, dulu aku animasi. Baru tahu aja. Sebelum kuliah seni rupa berarti lo pernah ikut semacam komunitas atau masuk sanggar gitu gak? Sama sekali nggak pernah aku. Berarti cuma belajarnya di animasi aja? Ya, di mana animasi aja, dan itu pun belajarnya juga baru-baru sih. Karena dulu aku kegolong anak yang ya cukup nakal lah, suka bolos itu, serius suka bolos sekolah itu. Jadi kadang jam 8 baru masuk, jam 11 sudah cabut gitu. Multimedia? Animasi. Animasi aja? Animasi aja, bener-bener animasi, bukan multimedia. Berarti lo udah punya dasar-dasar buat gambar digital lo? Sedikit lah, dan itu pun belajar dengan tetangga, teman-teman yang dia bekerja di ranah tersebut. Dan sekarang pandangan dari lingkungan lo sekarang ketika melihat lo udah berada di lingkungan seni rupa murni nih, yang udah dari animasi ke seni rupa murni, gimana? Dari teman-teman lo? Ya biasa aja sih, karena yang seperti saya pun juga banyak gitu loh. Jadi dari animasi lanjut ke animasi lagi, cuman yang lebih bagus itu. Contoh 3 dimensi yang dia pengerjaannya untuk film dan lain sebagainya itu udah ada. Tapi kalau untuk aku ya biasalah, itu banyak lah di Jepara kayak gitu kok, banyak. Oke, bayangan pertama nih lo masuk kuliah seni rupa gitu. Kayak apa sih nih kuliah seni rupa? Sama sekali yang ngerti aku dulu seni rupa itu apa. Serius. Dulu ditanya, pernah ada dosen itu tanya, sebutkan 5 seniman, aku nggak bisa jawab. Serius. Sama. Aku nggak pernah jawab, nggak bisa jawab aku. Bahkan sekelas Raden Saleh pun aku nggak ngerti. Berarti bener-bener nol ya? 0, minus malah. Kan dari animasi ya, kenapa nggak lanjutin di DKV aja? Dulu ada guruku pernah bilang seperti ini. Mengapa kamu aku ajarin manual? Karena untuk digital, kamu aku ajarin 2 minggu pun udah bisa. Seperti itu. Ya aku pikirnya digital tuh nggak susah gitu loh. Makanya aku lari ke seni rupa murni yang di situ banyak manualnya gitu loh. Pertama yang membuat aku suka di seni patung karena aku suka pertukangan. Aku sangat suka pertukangan karena aku hidup dari anaknya tukang, bapakku tukang kayu. Oh, sama sih. Lebih tepatnya mebelan gitu kan. Karena di Jepara kan banyak sekali seperti itu, dan lingkungan pun banyak yang seperti itu. Tertarik gitu loh, suka. Berarti udah punya dasar dong. Punya kayak kalau dasar teknis sama sekali masih belum banyak bisa. Teori-teorinya udah ngerti lah gitu lah. Seperti itu sih. Selain di seni patung, lo kan juga berkarya di seni rupa 2 dimensi ya, khususnya di seni lukis. Apa yang membuat lo juga bergerak di seni lukis? Atau jangan-jangan lo udah merencanain buat masuk di seni patung? Kan kalau di seni patung itu kan waktunya lebih banyak katanya, lebih enak, banyak longgarnya gitu. Akhirnya lo bisa bergerak di 2 bidang gitu. Nah, lo gak merasa berat gak? Karena kan kalau yang kita tahu bergerak secara zigzag, kayak bekerja di 2 bidang itu bakal rumit loh gitu. Karir kita bakal lebih lambat gitu buat nyampe. So ngerasa itu gak? Sebenarnya enggak sih kalau aku. Mengapa aku berkarya di 2 dimensi, khususnya di seni lukis dan mengambil perkuliahan patung gitu kan. Nah, alasannya satu, aku pengen banyak belajar tentang teknis, banyak belajar tentang banyak hal gitu loh. Baik itu seni lukis maupun seni patung ataupun seni-seni yang lain. Seperti aku dulu juga pernah melakukan performing art, bikin instalasi, terus ya macam-macam lah. Tapi itu jejaknya belum pernah, aku sangat jarang aku munculin. Lebih banyak aku munculin kan lukis malah kan. Karena satu, untuk apa-apa yang aku ingin bicarakan, apa-apa yang ingin aku obrolkan itu lebih bisa dengan seni lukis untuk saat ini gitu loh. Untuk saat ini bukan berarti tidak medium-medium lain tidak, bukan. Melainkan itu sih yang paling klik di hati aku tuh di seni lukis itu loh. 2 dimensi itulah. Tapi kalau besok-besok tinggal cari-cari lagi gitu loh. Kayaknya sering nyoba gitu seru sih. Eksperimen itu wah, masih muda. Kayak nyoba ini gitu. Kan lo udah sadar nih kalau bergerak di 2 bidang itu bakal gak bisa bermaksimal banget. Nah, lo udah siap gak kalau misalkan benar-benar karir lo itu bakal lambat gitu nyampe nya? Kan pasti kan kayak ini mau jadi pelukis tapi agak nanggung, mau jadi pematung juga agak nanggung gitu. Enggak juga sih. Karena begini, dunia seni rupa sekarang itu kan banyak sekali yang bermunculan. Dia sangat karyanya sangat berbeda-beda itu loh. Bukan sangat berbeda, maksudnya berbeda-beda lah. Contoh saja kita lihat Damien Hirst. Dia bisa membuat abstrak kapan dalam lukis. Dia bisa membuat patung kapan. Dia bisa membuat instalasi kapan. Itu jadi karyanya itu bermacam-macam dan itu malah bebas, malah enak menurutku. Jadi kita
tertekan atau terpaku dalam satu karya tok gitu loh. Nah, itu malah menurutku harus betul. malah menurutku malah lebih asik begitu. Jadi kebebasan yang aku miliki dalam berkarya ya seperti itu sih, yang aku ingin perjuangkan itu. Gue juga ngerasa gitu sih, kayak bisa kadang gue bikin desain, kadang gue bikin lukis, kadang gue bikin apalah gitu. Pokoknya yang bisa gue bikin ya gue bikin gitu. Karena asiknya di situ gitu. Asiknya di situ, bener nih. Lo ngerasa gak? Atau lo emang tahu bahwa mungkin ya ada beberapa orang di luar sana ketika tahu lo bergerak di seni lukis tuh, ini anak ngapain juga bergerak di seni lukis? Gue juga ngerasa gitu soalnya gue juga di desain. Ini anak ngapain juga di ranah desain gitu. Padahal lo anak lukis gitu. Lo ngerasain itu gak? Nggak ngerasain sih aku, nggak ngerasain. Tapi kalau ada beberapa orang yang dia curhat sama aku, bukan curhat sih, dia ngasih tahu aku kalau di belakang sana tuh banyak yang ngomongin aku perihal tersebut. Menurutku ya sah-sah aja, biasa-biasa aja gitu loh. Berarti kan aku dipertimbangkan gitu loh. Seperti kamu gitu loh. Jadi kamu kan dipertimbangkan dalam ranah desain gitu loh. Jadi orang lain mungkin yang ngomongin kamu dia mungkin ada tanda kutip iri gitu loh. Mungkin lo ya, ini mungkin lo ya. Mungkin karena gini, kok dia ordernya malah ke anak yang bukan anak desain gitu loh. Nah itu kan dia gitu loh, bisa jadi. Kan berarti lo udah tahu kan. Nah kan gimana lo bisa tetap tegar gitu? Gue aja gak bisa, gue lama-lama tuh pasti kebawa emosi gitu. Kenapa lo bisa sebodoh amat itu sama orang-orang itu? Nah ngapain? Karena kita cuma diberi dua tangan. Dua tangan tuh cuma cukup untuk menutup telinga, bukan menutup mulut-mulut mereka gitu loh. Siap coy. Asik. Nah, kita diajarkan untuk populer oleh dosen kita dengan cara yang pertama, karya kita itu bagus banget gitu kan. Kita bakal dilihat sama orang. Dan yang kedua, kita populer dengan cara kita membangun relasi kesana kemari, ikut komunitas, nongkrong segala macem. Nah, yang kedua, kalau yang gue lihat ya, ini kan gue jujur nih, gue ngelihat lo dengan cara yang kedua, dengan membangun relasi ke nongkrong sana sini, dan itu berhasil loh menurut gue. Ini juga sebagai rasa kagum gue ke lo gitu. Lo bisa membuka apa ya namanya ya, obrolan ke orang-orang banyak itu. Gimana cara lo membentuk itu? Karena gini ya, aku sadar ya, aku dalam hal teknis, dalam hal menggambar pun itu bisa dikatakan aku sangat masih kurang sekali gitu loh. Karena begini, dulu yang aku hanya animasi gitu kan, nggak ngerti apa itu sih kayak arsir itu kan dulu pernah diajarkan, cuma kan tadi yang aku bilang aku suka bolos itu loh, jadi nggak ngerti itu loh. Nyeselnya waktu kelas 3 gitu loh, waktu kelas 3 waktu mau ujian itu kan, itu jadi teknis itu sangat bodoh sekali gitu aku. Aku masih inget kok dulu waktu masuk ke seni rupa kan ada gambar objek itu, karyaku termasuk paling jelek. Aku masih inget itu dan aku sadar akan hal tersebut itu loh. Aku pernah dengar omongan itu dari seniman, gak usah aku sebut namanya lah ya. Di negara tetangga kita itu mahasiswa seninya itu teknis karyanya tidak lebih bagus dari anak-anak isi Jogja katakanlah seperti itu, atau anak-anak seni rupa di Indonesia. Tapi mengapa mereka bisa boom? Mengapa mereka bisa lari kemana-mana? Karena satu, manajemennya tepat. Manajemen kan dari mulai kapan dia harus pameran, kapan siapa relasinya, terus harus mengapa bikin ini dan lain sebagainya, itu dia pertimbangkan secara detail gitu loh. Jadi kan gini loh, karya bagus itu kan semuanya bagus itu loh. Karya bagus kan semuanya bagus, tapi kan bagaimana dia bisa tampil di mana atau bisa keluar kemana itu kan tergantung manajemen si senimannya atau program si senimannya atau visi dari senimannya gitu sih. Kalau aku ngeliatnya seperti itu. Contohnya kayak kamu ya, kalau aku lihat kan kamu kan lebih suka ke itu ya, kayak animasi gitu kan. Itu karena kamu manajemennya tepat itu loh. Karya kamu biasanya drawing kayak gimana, terus kamu larinya ke situ kan tepat itu loh. Walaupun kalau aku lihat karyamu itu yang animasi, mohon maaf loh, itu masih sangat kurang itu loh. Masih banyak yang lainnya dan aku pun bisa bikin kayak seperti itu sebenarnya. Bukan berarti buruk loh ya, maksudnya masih banyak yang perlu dikerjakan itu loh. Tapi mengapa kamu bisa muncul ya? Ada manajemen yang kamu keluarkan secara tidak langsung gitu loh. Gue ngerasa juga ilustrasi gue juga gak bagus-bagus banget, ini orang juga bisa bikin. Nah iya, orang bisa bikin kan. Kalau gue biasa lah, dia udah biasa sekarang. Gambar bagus itu banyak. Tapi kan bagaimana dia mengemas gitu loh, untuk bisa dilihat orang jadi tertarik gitu. Udah penting di situ. Link pameran lo dapat dari mana gitu? Ya itu sih ngobrol-ngobrol sama teman-teman, mesti ketemu sama teman-teman, kenalan dari situ kan. Terus mereka juga mau berinteraksi dengan kita gitu kan. Terus mereka juga butuh pameran sebenarnya kan. Nah, kita menawarkan diri gitu loh.
Mas aku bikin pameran yuk gini gitu. Jadi kan apa ya, nanti di situ juga ada ngobrol lagi tentang karyamu ini bagus nih, tapi cuman kayak gini nih ngarahnya nanti ke sini nih. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang pinter itu kan juga rezeki buat kita sebenarnya kan. Aku di situ mulaiku jadi bertemu sama orang-orang itu ya syukur waktu itu aku ketemu dengan orang yang dia sudah banyak pengalaman berpameran, banyak pengalaman bertemu orang-orang, banyak pengalaman bekerja di sana dan di sini gitu kan. Di situ aku syukurnya. Jadi bisa ngobrol terus ketemu sama ini, ngerti teknis pameran sini nah, gitu sih. Nah, belajarnya kan dari situ ya. Dan lo kemarin kan udah sempet pameran tunggal. Iya, pameran di Jogja. tunggal. Setelah lo udah pameran tunggal kemarin, apa yang lo rasain? Apa koreksi apa setelah lo pameran tuh kayak kurang ini gitu? Banyak sekali itu. Banyak sekali karena Pengalaman pertama itu pertama ya? pertama kali pameran tunggal pertama kali. Karena gini, tujuan utama pameran tunggalku adalah aku belajar gitu loh. Jadi biar besok pameranku tunggal selanjutnya itu lebih bagus gitu loh. Atau minimal aku ngerti kesalahanku yang kemarin dan aku perbaikin seperti itu. Dan itu aku konsulkan kepada ada seniman yang senior, itu dia bilang ya itu tepat itu karena memang seperti itu harusnya itu. Jadi kita belajar dulu, mencoba biar ngerti gitu loh. Masalah nanti karyanya nanti gimana dan lain sebagainya, nah itu kita koreksi karena itu kan poinnya masuk di situ gitu loh. Mungkin kebanyakan orang-orang masih mau pameran tunggal tuh karena takut karyanya bakal di ini gitu ya. Kalau yang aku itu ya Mas ya, yang aku dengar dari teman-teman ya, mereka belum pameran tunggal, bukan mereka gak berani, tapi mereka itu menganggap pameran tunggal itu sebagai pengukuhan gitu loh. Oh, ini aku dengan karyaku yang seperti ini gitu loh. Padahal enggak juga kalau menurutku. Tapi kalau menurut mereka seperti itu ya, itu enggak masalah kalau aku. Pengen pameran tunggal cuma ya udah pengen pameran aja. Pameran aja itu kan. Mengukur itu soalnya itu bukan sebuah ukuran buat lo bakal jadi lebih apa ya? Lo bakal famous gitu. Ya, bakal juga kan. Itu kan bonus lah. Bonus lah kalau mau dapat panggung ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah udah pameran. Itu bonus karena tujuannya seperti itu. Gue kan ngelihat CV lo ya, ngelihat CV lo udah ngikutin beberapa banyak pameran. Mungkin lo pernah ngerasain pameran yang dimana di pameran itu tuh kayak cuma buang-buang dana, buang-buang tenaga gitu. Menurut lo apa yang salah dari pameran itu? Kayak apa koreksinya gitu? Kayaknya ada yang kurang deh, apa gitu? Kalau pameran bikin sendiri apa pameran ikut penyelenggara? Nanti mungkin bisa jawab keduanya. Karena begini, ketika kita menjalankan pameran, kita juga harus ngerti itu sih. Apa sih yang sebenarnya perlu dikerjakan atau perlu diomongkan atau perlu satu hal yang perlu ada itu kan yang harus ada sebenarnya. Cuman kita tidak menyadarinya itu. Satu, MOU. Jadi begini Mas, aku pernah pameran di nggak usah aku sebut lah ya. Cuman MOU-nya nggak jelas. Jadi karyaku sampai sekarang belum balik. Oh gitu. Itu udah tahun dari 2019. Serius. 2019 belum balik sampai sekarang. Karena MOU-nya nggak jelas itu loh. Dan aku nyesel kayak itu. Dan aku belajar dari situ. Nah terus kalau menyelenggarakan pameran kita juga harus paham kita yang selenggarakan tuh nanti pesertanya siapa gitu. Kita sendiri atau teman-teman kita sendiri gitu loh. Atau akan bekerja dengan pihak kedua atau pihak yang lain gitu loh. Kalau cuma pihak kita sendiri yang bekerja itu ya udah kita pun bisa pakai MOU enggak masalah gitu loh. Cuman lebih baik pakai MOU karena nanti akan ada hal-hal mungkin kita atau orang lain yang dia istilahnya nakal lah, istilah kasarnya nakal. Mungkin yang gue takutin ketika mau ikut pameran satu yaitu gue pengen tahu yang megang karya gue ini siapa gitu. Nah itu harus MOU. Banyak banget ketika gue ikut pameran itu mungkin yang pasti gak ada itu sih. Jadi gue gak tahu nih karya gue bakal diapain, yang sesuai siapa gitu gak tahu. Udah. Ya karena gini loh. Ketika karya kita di pameran itu kan di ruang pamer. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab ketika karya itu rusak gitu loh. Betul cuy. Seburu-burunya karya itu rusak gitu loh. Nah, itu siapa yang akan bertanggung jawab kita? Seperti itu gitu loh. Karena pernah ngalamin gitu. Karyanya rusak anjir. Sakit hati kan gitu. Sakit hati. Ya bukan masalah ini karya garapnya lama atau gimana, tapi kan kayak nggak dihargain kan pekerjaan kita gitu loh. Nah, itu kan jangan lah. Ini titipan dari teman-teman. Lo kan udah belajar kesenian Solo Jogja ya, udah belajar lah gitu. Apa pandangan lo soal kesenian Solo dan Jogja? Sekarang kan lo udah sering bolak-balik kan. Kesenian apa sih dulu nih? Seni rupa apa seni yang lain apa? Mungkin pertanyaan ini dari teman-teman mungkin lebih ke seni rupanya sih. Seni rupa ya. Ya Jogja tetap jadi barometer lah. Karena di sana banyak berkumpulnya seniman, banyak berkumpulnya para kritikus, penulis dan lain sebagainya. Di sana gudangnya lah, kalau aku berani bilang. Di sana gudangnya. Kalau di sini kan masih belum. Bukan berarti enggak loh ya.
Sebenarnya di sini juga banyak, cuman nggak tahu kenapa pada nggak bermunculan gitu loh. Itu aku kurang ngerti muncul di juga. Jogja. Lebih banyak muncul di Jogja. Di mana seniman itu loh. Jadi ada satu desa itu kan seniman famous semua gitu loh. Anjir. Iya, satu komplek itu loh, seniman famous semua. Dari mana Ji? Ada lah nanti lah. Kalau Bandung pernah gak? Bandung belum pernah ke sana aku. Pengen ya? Mungkin Agustus besok aku mau ke Bandung. Wah anjir. Karena ada saudara yang sekarang kan aku mau ke sana. Kemarin kita sempat ketemu dan lo nanya-nanya tentang perlengkapan desain gitu. Apa yang membuat lo tertarik kembali lagi deh? Kan tadi lo udah mention lo pernah sekolah di animasi. Apa yang membuat lo tertarik buat kembali lagi nih? Kayaknya digital asik lagi nih. Bukan asik lagi sih, karena emang itu hal asik menurutku. Semua hal kan asik gitu loh. Enggak menutup kemungkinan besok pun aku berkarya fine art dengan medium digital itu kan nggak menutup kemungkinan. Ya, makanya aku belajar karena beberapa tahun ini saya lebih banyak di manual. Sama sekali aku kurang banyak belajar digital sih sekarang gitu loh. Jadi udah ada 3 tahunan lah aku sama sekali nggak megang itu apa Photoshop atau apa, itu paling megang ya setahun bisa dihitung kok gitu loh. Karena ya emang itu nggak ada keperluan di kampus itu kan, jadinya agak malas itu loh. Di anak seni rupa juga jarang. Dan lebih fokus ke seni lukis itu kan. Dari awal kita kan masuk kuliah di seni rupa sudah diperingatkan besok mau jadi kerja apa. Nah ini misal lo hidup dengan gak makan atau gak tercukupi dengan berkesenian gitu. Lo pengen jadi apa? Apa yang pengen lo buat gitu? Selain berkesenian gitu. Jadi gak berkesenian lagi. Misalkan Yang pengen aku buat ya. Yang pengen aku buat ya ada yang aku seneng itu, yang penting nggak mengganggu orang lain. Yang penting itu dulu. Yang penting itu dulu. Yang penting itu dulu. Yang penting itu dulu. Misalnya nanti yang di mau dilakukan apa itu kan itu jalannya udah ada masing-masing lah. Kita kan nggak tahu gitu loh. Mungkin bisa jadi nanti aku ada sesuatu hal yang mengakibatkan aku tidak bisa berkarya gitu loh. Itu mungkin bisa jadi loh. Itu kepikiran nggak? Saat ini belum sih. Syukur saat ini belum. Tapi kemungkinan kan nggak ngerti kan kita. Hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kan kita nggak ngerti. Kayak kita perlu ancang-ancang juga. Iya. Kalau nggak bisa di sini pak ngapain ya gitu. Karena gini juga banyak mas. Seniman-seniman yang sekarang dia di atas namanya banyak itu. Dia dulunya juga pernah jatuh bangun dan dia tidak hanya idealis dengan bagaimana karyanya bisa menghidupi dia. Ada juga yang dia sampai jualan karung goni itu ada seperti itu. Tapi sekarang dia ya udah naik lah. Kayak Van Stevie misalkan malah dia berkarya seni rupa untuk pemuasan batinnya, bermusik dengan untuk mencari teman, dan dia ngedesain untuk memenuhi perut. Jadi dia memilah gitu. Ya nggak masalah, itu ada wilayah sendiri. Pengelompokan itu kan juga tepat itu loh. Yap, itu aja mungkin untuk kali ini, jadi gak lama-lama banget. Thank you banget kami udah mau sharing-sharing di konten. Yap, itu aja deh. Aku mau berpesan dengan teman-teman. Oke, jangan lupa berkarya dan membaca. Ya sih. Baca yuk. Tos. Yuk. Ya, gitu.